Jadi ibu sangat berat hati untuk melepaskan gitu. Tapi Miftah jelaskan, insya Allah ibu dengan Al-Quran Miftah bisa sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam cerita penghafal Quran. Dan kali ini sudah ada Miftah dari Sumatera Barat yang usianya 24 tahun yang juga sedang belajar di Maskan Hufat. Miftah sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Dan hari ini Miftah mau berbagi kisahnya, pengalamannya, kehidupannya, dan dia akan bercerita kenapa sampai akhirnya mau menjadi penghafal Quran. Semata-mata ini agar memotivasi teman-teman semua untuk semakin dekat dengan Quran, apalagi syahrul Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Quran ya. Jadi kita isi Ramadan kita dengan Quran. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dengar kisahnya Miftah. Miftah, cerita dong kehidupannya Miftah seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Miftah berasal dari keluarga seorang petani. Kita tinggal di sebuah kampung namanya Pasialawe, dan itu kampungnya berasal dari di Kabupaten Pesisir Selatan, tapi jauh banget dari kota Umang. Biasanya kalau dari kampung itu ke kota Padangnya itu 5 jam. Dan kampung kita itu termasuk dulunya yang paling apa sih namanya itu? Terpencil kan? Iya, terpencil dulu, karena dulu nggak ada listrik, nggak ada sinyal sama sekali. Dan sekarang alhamdulillah listrik udah ada dan sinyal pun udah ada, tapi nggak bisa internet sama sekali sampai sekarang. Oh. Jadi hanya bisa untuk nelpon doang, itu pun nggak lancar, tapi harus dicari-cari dulu gitu. Oke, mata pencarian orang-orang di sana termasuk ayahnya Miftah apa? Ayah petani biasa. Biasanya kalau ke sawah juga nanam padi, terus kalau ke ladang ada kebun karet juga. Jadi biasanya ayah sehari-hari ke ladang dibantu sama ibu. Oke. Terus apa di kisah dalam keluarganya Miftah yang Miftah ingin bagi kepada teman-teman semua? Sebenarnya Miftah berasal dari keluarga yang awam, tidak terlalu, maksudnya keluarga yang tidak terlalu ini sama agama gitu. Tapi kita tetap menjaga sholat, insya Allah. Dan situ Miftah berpikir kalau misalkan bisa dari Miftah yang memulai untuk menjadi keluarga penghafal Al-Quran, kenapa tidak gitu. Miftah dulu pernah nonton Hafiz Indonesia di RCTI, yang itu Miftah lihat ada salah satu anak Indonesia namanya Musa, umur 5 tahun, tapi dia sudah hafal hampir 30 juz Al-Quran. Dari sanalah Miftah lihat, ketika Miftah lihat acaranya Hafiz Indonesia, dan ketika Musa muncul, Miftah merasa berpikir gitu, apa yang udah Miftah lakukan selama ini untuk diri Miftah sendiri dan juga untuk keluarga. Dan juga untuk kampungnya Miftah. Untuk kampungnya Miftah juga, Dan Musa itu sangat menginspirasi sekali, karena apa? Dia tinggal di gubuk yang kecil, tapi semangat orang tuanya untuk mengajarkan dia Quran itu sangat tinggi sekali. Jadi sampai rumah, kan pernah diliput ya ya di acara Hafiz Indonesia itu, rumahnya Musa itu gubuk kecil dan itu nggak bisa dilalui sama motor, cuman jalan kaki doang di semak belukar buat sampai ke rumahnya Musa. Di sana Miftah berpikir, ternyata bukan Miftah sendiri aja yang tinggal di pelosok atau gimana, tapi ada anak-anak di luar sana yang tinggal sama seperti Miftah gitu, tapi semangat orang tuanya untuk mengajarkan anak-anaknya Al-Quran itu sangat tinggi sekali. Di sana Miftah terbesit, ya Allah, sudah tertanamnya di dalam hati ingin seperti Musa gitu, ingin menghafalkan Al-Quran, ingin belajar Al-Quran. Tapi itu ketika Miftah kelas 2 madrasah saat itu dan berjalannya waktu itu sedikit samar-samar karena harus melanjutkan ke universitas. Alhamdulillah kemarin Miftah sudah menyelesaikan sarjana S1 jurusan ilmu administrasi negara, dan itu berkat dapat beasiswa bidik misi dari pemerintah. Terus berjalannya waktu pada tahun 2020, alhamdulillah Miftah sudah menyelesaikan sarjana. Pada bulan Oktober Miftah tiba-tiba diagnosis
sakit TB, kelenjar getah bening. Di situ sangat sedih sekali Uma, karena nggak kebayang punya penyakit yang berbahaya seperti itu ya Uma. Dan ya otomatis orang tua juga sedih Uma. Terus dan pada saat itu juga Miftah lihat sebelumnya itu muncul lagi tuh info tentang pembukaan beasiswa dari Maskanul Hufaz. Dan Miftah lihat, hal yang pertama kali Miftah lihat itu adalah persyaratannya. Di situ Miftah lihat usia 17 sampai 23 tahun. Dan itu Miftah sangat bersyukur. Saat itu Miftah sujud syukur Uma. Kayak Allah ngasih kesempatan kedua untuk Miftah. Itu pada saat sakit itu yang menjadi penyemangat Miftah. Miftah urus semuanya pada saat sakit, bolak-balik ke rumah sakit sendirian karena orang tua jauh Uma. Dan Miftah nggak mau merepotkan orang tua untuk merawat Miftah yang jauh. Apalagi orang tua kerjanya seperti itu, jadi untuk bolak-balik itu kan biayanya nggak sedikit ya Uma. Jadi itu penyemangat Miftah untuk terus nggak apa-apa lawan sakitnya, coba untuk berobat. Mana tahu hadiah apa yang telah dipersiapkan Allah nanti buat Miftah. Dalam kondisi sakit, Miftah ngurus pulang ke rumah, ngurus semua persyaratannya, dan juga untuk persiapan operasi. Habis itu setelah operasi Miftah ada hal lagi yang harus Miftah pikirkan. Miftah selalu berdoa, ya Allah, jika ini kesempatan yang terbaik, semoga Engkau luluskan Miftah di sini. Engkau beri Miftah kesempatan untuk belajar Al-Quran, untuk menjadi penghafal Al-Quran. Dan saat diumumkan berkas seleksinya, Miftah lolos. Miftah sangat senang nggak kebayang lolos berkas saja Miftah udah senang banget. Dan Miftah langsung cerita sama orang tua, ibu, ayah, Miftah lolos untuk di Maskanul Hufaz. Terus iya, ayah sama ibu tahu kalau Miftah daftar, tapi mereka masih belum sampai hati untuk melepaskan Miftah. Dan pada saat kelulusan pun Miftah ngasih tahu sama orang tua. Orang tua bilang, nanti kamu setelah Al-Quran kamu mau ngapain gitu, kamu mau kerja apa gitu. Di situ Miftah merasa sedih Uma. Dan Miftah yakinkan ke orang tua gitu, sebenarnya nggak ada yang Miftah cari selain untuk belajar Al-Quran dulu. Setelah belajar Al-Quran mungkin ada sesuatu yang indah untuk dipersiapkan oleh Allah untuk Miftah. Dan sampai juga pada satu hari Miftah kumpul sama keluarga, cerita sama ayah, gimana persiapan Miftah, karena sebentar lagi Miftah udah tanggal 16 Januari itu harus sudah sampai di asrama. Kenapa nggak ngambil yang dekat aja, kata ayah. Nggak, Miftah maunya sekolah di tempat yang belum pernah Miftah coba Uma. Nah terus emang nanti kamu belajar di sana mau ngapain gitu? Insya Allah belajar Al-Quran aja, menghafal. Terus jadi pikiran orang tua itu terlalu mempelajari agama lebih dalam, takutnya menjadi orang-orang yang ekstrim seperti teroris gitu Uma. Dan itu Miftah jelaskan sama ayah sambil nangis, ayah, Miftah belajar niat semata-mata karena Allah, niat semata-mata untuk memberikan yang terbaik untuk ibu dan ayah, walaupun di dunia mungkin gak seperti memberikan materi yang banyak atau bagaimana, tapi dengan Miftah belajar Al-Quran mungkin itu bisa menolong ayah di akhirat nanti gitu. Tapi ayah cuman diam. Selama seminggu Miftah mikirin, nungguin apa nggak ada izin dari orang tua gitu. Miftah nggak berani untuk mengulik-ngulik gitu, apa dibolehkan atau tidak. Dan juga pernah cerita sama ibu, sebenarnya ibu hanya manut kata ayah gitu. Kata ibu maunya anak ibu apapun yang terbaik silakan,
Tapi dengan kondisi Miftah yang masih setelah operasi masih belum sembuh, jadi ibu sangat berat hati untuk melepaskan gitu. Tapi Miftah jelaskan, insya Allah ibu dengan Al-Quran Miftah bisa sembuh. Miftah sampaikan seperti itu. Dan ibu juga cerita sama Miftah, nanti Miftah ngapain di sana, belajar bagaimana gitu. Ibu takut nanti hal-hal yang tidak ibu inginkan itu kayak jadi teroris karena terlalu fanatik sama agama gitu. Jadi Miftah menjelaskan panjang lebar tentang hal itu dan beliau menangis. Itu membuat Miftah sedih karena Miftah merasa apa penyampaian Miftah kepada ibu itu salah atau bagaimana gitu apa Miftah yang merasa terlalu pintar untuk memberikan penjelasan kepada ibu, dan sampai sekarang itu masih jadi beban untuk Miftah. Apakah ibu merasa sedih karena anaknya seperti Miftah ini dan alhamdulillah sering berjalannya waktu, ayah dan ibu pernah ditanya gitu, jadi kapan mau berangkat, itu yang ditanya sama ayah. Itu rasanya ya Allah itu Miftah sangat bahagia sekali karena diberi kesempatan untuk bisa belajar Al-Quran di Maskanul Hufaz. Pada akhirnya ayah dan ibu mengizinkan Miftah untuk ke Maskanul Hufaz. Sekarang Miftah udah belajar Quran di Maskanul Hufaz. Apa cita-cita Miftah ke depannya setelah Miftah belajar Al-Quran di Maskanul Hufaz? Insya Allah, karena lingkungan di kampung Miftah itu sangat belum kondusif, dan sekarang pun generasi mudanya mereka belajar ngaji, tapi hanya sekedar belajar gitu, tidak setelah belajar ngaji ya udah kembali lagi bermain dan tidak belum bisa mengamalkan. Dan Miftah berharap suatu hari nanti Miftah bisa seperti bisa membangun sebuah rumah Quran di kampung Miftah. Amin. Amin. Dan di sana Miftah bisa mengabdikan diri untuk masyarakat, Miftah bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, dan memberikan ilmu untuk masyarakat. Amin. Mungkin itu yang bisa Miftah bagi apa-apa yang telah Miftah dapatkan selama di Maskanul Hufaz. Insya Allah. Sakit Miftah sendiri gimana sekarang? Alhamdulillah Miftah bersyukur selama di sini. Awalnya Miftah di sini sangat mikirin nanti Miftah gimana ya, nanti hafalannya gimana ya, karena luka operasinya tuh udah lama banget, hampir 5 bulan masih belum kering tapi Miftah yakin nggak apa-apa Miftah, nggak apa-apa, kamu harus terus semangat, terus berproses. Alhamdulillah sekarang Miftah udah ngilangin dan merasakan hilang sakitnya. Amin. Amin. Luka operasinya udah sembuh Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah, luar biasa kisah Miftah. Miftah mengajarkan pada kita banyak hal, teman-teman sekalian. Miftah mengajarkan pada kita bahwa Miftah sangat terinspirasi dengan seorang anak yang bernama Musa, yang tinggal di gubuk terpencil tapi luar biasa keahliannya dalam bidang Quran. Miftah juga ingin seperti itu. Miftah membuktikan bahwa selama ada keinginan pasti ada jalan untuk selalu belajar, karena Miftah dapat beasiswa kuliahnya. Kemudian Miftah bersungguh-sungguh menggapai cita-citanya sehingga harus berkali-kali meyakinkan orang tua yang menyangka kalau belajar agama nanti jadi teroris atau jadi ekstrim. Tapi Miftah berhasil meyakinkan orang tua, dan yang paling luar biasanya adalah ketika kita sudah berilmu, Miftah ingin kembali ke kampung halaman untuk membangun kampung halamannya supaya pemuda-pemudi generasi di kampung halaman bisa tumbuh menjadi mereka yang cinta Quran. Seperti yang Miftah ya. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah sudah kita dengar kisah Miftah, dan kita sekali lagi mendapatkan pembelajaran bahwa Al-Quran juga adalah asyifa, Al-Quran adalah obat. Al-Quran menjadi obat bagi penyakitnya Miftah, Al-Quran menjadi obat kegundahannya Miftah, dan sekarang Miftah tenang dalam belajar Quran, dan insya Allah selesai dan kemudian bisa melanjutkan estafet perjuangan dakwah ini. Terima kasih Miftah ya. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih donasinya. Donasi yang masuk ini akan diberikan untuk pengembangan dakwah Al-Quran di Maskanul Hufaz. Kita bertemu lagi di episode berikutnya dengan cerita penghafal Quran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maskanul Hufaz, membangun peradaban dunia dengan generasi mulia.